Bagi kalian yang belum menonton part 307, aku anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto menyarankan kepada Sasuke menggunakan kedua Rinnegan-nya agar bisa menambah kekuatannya. Bahkan Sarada setuju dengan saran Boruto. Kemudian Sasuke berkata, "Kalau begitu pegang mata ini sebentar Boruto." Saat Boruto memegang mata Rinnegan Sasuke, tiba-tiba Sasuke menyecongkel mata Jura yang sudah dia pakai. Sarada Boruto pun kaget. Setelah Sasake menyecongkelnya, dia memberikan kepada Boruto agar memegangnya. Sasuke pun mengatakan, "Apakah kau merasakan kekuatan yang berbeda dari kedua mata itu Boruto?" Namun tak disangka, efek Boruto memegang kedua mata itu membuat Boruto pergi entah kemana. Dia tiba-tiba di sebuah tempat yang dulunya adalah Konoha, sekarang menjadi sebuah kota besar. Momoshiki pun muncul dan berkata, "Boruto, aku rasa ini adalah Konoha beberapa tahun ke depan. Dunia telah berkembang sedemikian rupa sehingga shinobi tidak lagi berarti." Mendengar perkataan Momoshiki, Boruto pun tertawa. "Mungkin saja kau benar." Boruto pun berjalan-jalan di kota. Boruto memasuki sebuah tempat yang menyerupai pemakaman. Dia berdiri di depan sebuah tugu besar yang bertuliskan nama-nama besar, seperti Naruto Uzumaki, Hinata Uzumaki, Himawari Uzumaki, Sakura Uchiha, Sarada Uchiha, Shikamaru Nara, Mitsuki, dan masih banyak lagi. Boruto pun terkejut dan menyentuh patung itu dan air mata muncul di matanya. Apakah ini ulah Otsutsuki yang terkutuk? Kenapa aku harus ke tempat seperti ini, di dimensi yang tidak diketahui ini? Tiba-tiba Kawaki datang dari samping dan berkata, "Saudaraku, inilah saatnya. Dia sudah datang. Sekarang atau tidak sama sekali. Ini pertarungan terakhir kita." Ternyata Boruto dan Kawaki berhadapan dengan dewa Otsutsuki yang disebut Shiba. Kawaki menciptakan beberapa batu besar dan melemparkannya ke arah Shiba. Kagebushi no Jutsu. Boruto menciptakan selusin kloningannya yang dia kirimkan kepada musuh. Dewa Otsutsuki dengan mudah menghancurkan klon Boruto sebelum menjulurkan tangannya untuk menghentikan pergelangan kaki Kawaki. Pada saat itu, Boruto berteleportasi ke depannya dan memotong lengannya. Kawaki muncul dari sisi lain, mengeluarkan tombak besi dan memutarnya untuk menyerang Shiba, bahkan melempar Shiba dengan pukulan ke wajahnya. "Saatnya untuk mengakhiri ini," kata Kawaki. Boruto meletakkan tangannya ke arah lawan, membentuk Rasengan Uzuhiko di dalamnya. Dengan tangannya yang lain, dia meraih pergelangan tangannya. Rasengan sinar biru melesat keluar. Shiba tidak punya waktu untuk bereaksi ketika serangan itu menghantamnya. Boruto untuk kedua kalinya mengeluarkan Uzuhiko menyerangnya dan benar-benar menghancurkannya. Sebelum tubuh Shiba hancur, dia dan Boruto menemukan diri mereka berada di tempat yang berbeda untuk sesaat. Shiba berkata, "Aku tidak menyangka ada manusia yang bisa mengalahkanku. Sebagai hadiah karena telah mengalahkanku, aku akan memberimu kehidupan abadi dan keabadian." Boruto kaget. "Apa? Aku tidak menginginkannya. Apakah kau tidak mengenaliku Shiba? Kembalikan aku ke masaku." Namun Shiba hanya tertawa sebelum dia menghilang. Setelah semuanya telah terjadi, tiba-tiba Boruto sedang memegang kedua mata Rinnegan Sasuke. Sarada pun berkata, "Boruto, apa yang terjadi? Kenapa kau melamun saat memegang kedua Rinnegan itu?" Boruto pun berkata, "Oh ya, maaf Sarada. Sepertinya aku kecapean akibat pertarungan sebelumnya. Dan mengenai mata ini, keduanya sama-sama kuat Master. Tapi semua itu tergantung siapa yang menggunakannya menurutku. Jadi lebih baik kedua Rinnegan ini kau simpan saja." Boruto pun memberikan Rinnegan itu kepada Sasuke. Dan Boruto pun pamit keluar karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Sasuke melihat gerak-gerik Boruto merasakan bahwa ada yang aneh dengannya. Saat Boruto pergi dari tempat Sasuke, tiba-tiba Boruto melihat sesuatu yang jatuh dari langit. Boruto berkata, "Apa itu?" Boruto segera berlari ke tempat jatuhnya sesuatu tersebut. Ketika Boruto sampai di tempat jatuhnya benda asing itu, ternyata itu adalah buah cakra yang selama ini dicari-cari. Boruto berkata, "Kenapa buah cakra bisa jatuh di sini dan entah dari mana datangnya? Apakah dia terbang? Ini sungguh aneh. Lebih baik aku simpan buah cakra ini dengan baik." Kemudian dia pergi menuju ke tempat Eida berada. Setelah dia menemui Eida, Boruto berkata,
Jadi apa yang akan kau bicarakan denganku, Eida? Kau bilang Kawaki masih hidup. Eida pun mengatakan, itu memang benar. Walaupun pada awalnya aku merasakan dia sudah meninggal, tapi saat Amado akan membawa Kawaki, aku merasakan detak jantungnya berdetak lagi. Itulah sebabnya Amado membawa Kawaki bersamanya. Maksudku Kashin Koji, walaupun sekarang dia telah berada di tubuh Kashin Koji atau gurumu Boruto. Boruto pun berkata, "Yah, ini benar-benar menjengkelkan. Saat dia masuk ke dalam tubuh Paman Kashin Koji, tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak. Karena itulah aku tidak bisa menahannya, dan aku harus melawannya suatu hari nanti. Andai saja kau bisa menemukan cara untuk menarik wujud aslinya untuk keluar." Dan tiba-tiba buah cakra yang disimpan Boruto bergerak. Boruto pun mengeluarkannya. Dan betapa kagetnya buah cakra itu keluar Togedama. Boruto pun terkejut. Apa? Kenapa ada Togedama Hidari di dalam buah cakra ini? Togedama Hidari pun memakan buah cakra tersebut. Setelah Togedama itu memakannya sampai habis, keluarlah cahaya yang terang, dan muncullah anak-anak Otsutsuki. Boruto, Eida, dan Daemon sangat terkejut. Bagaimana bisa dia menjadi Otsutsuki, kata Daemon. Tapi dia masih anak-anak, dia terlihat seperti Otsutsuki. Haruskah aku melenyapkannya? Boruto pun berkata, dia masih bayi. Boruto menggendong gadis kecil itu. Eida, apa yang kau pikirkan, kata Boruto. Eida berkata, ini adalah hasil baru dari Togedama yang memakan buah cakra. Boruto berkata, tepat sekali. Bahkan aku tak pernah memikirkannya dalam bentuk Togedama. Untuk sementara aku akan membawanya. Mungkin aku bisa mendapatkan informasi saat dia sudah bisa diajak bicara. Akan ku namakan dia dengan nama Saburo. Saat Boruto akan membawanya pergi Saburo, tiba-tiba anak Otsutsuki itu mulai melayang-layang di udara dan kemudian terbang jauh. Boruto segera berlari dan terbang mengejar anak Otsutsuki tersebut, atau Saburo. Kemudian Boruto sampai di sebuah tempat yang membuat Boruto kaget. Ada pohon dewa di depan mereka. Apa yang dilakukannya di sini? Untung saja belum mekar sepenuhnya. Hei Saburo, kenapa kau membawaku ke sini? Sialan, aku tidak tahu. Tapi aku merasa pohon ini harus disingkirkan. Aku punya firasat buruk. Mata Boruto mulai serius dan berkata bahwa dia pasti tahu sesuatu. Baiklah, serahkan padaku. Boruto memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Melompat dan mengeluarkan Odama Rasengan besar di tangannya, yang dia gunakan untuk menghancurkan pohon itu. Beberapa saat kemudian, dia melihat kepompong yang pecah. Pasti ada sesuatu yang keluar dari kepompong itu, pikir Boruto. Beberapa saat kemudian, Boruto mendengar seseorang berteriak. Boruto segera berlari ke tempat itu. Pada saat yang sama, sekelompok remaja diserang oleh makhluk yang menyerupai Zetsu putih. Saat para remaja itu melarikan diri, seorang gadis berambut pirang tersandung dan jatuh ke tanah. Makhluk itu hendak menyerang gadis itu, tapi tiba-tiba Boruto menendang kepalanya, membuatnya terpental beberapa meter ke samping. Boruto berkata, semuanya baik-baik saja kan? Pergilah ke tempat yang aman. Makhluk itu menerjang ke arah Boruto, yang berusaha menghindari pukulannya. Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui kemampuanku, pikir Boruto sambil melompati makhluk itu, lalu menendangnya ke tanah. Apa mungkin makhluk itu bertambah besar? Makhluk itu kembali bergegas menyerangnya. Boruto melompat menghindari serangan itu, dan yang lebih penting lagi, makhluk itu bahkan lebih cepat. Makhluk itu mengulurkan tangannya, mencengkeram kaki Boruto dan membantingnya ke tanah. Tidak ada gunanya bermain-main. Aku harus mengalahkannya. Boruto mengaktifkan karma. Tanda di tangannya menyebar di tubuhnya. Ketika makhluk itu hendak menyerangnya, Boruto menghindari pukulannya dan kemudian meletakkan tangannya di tubuh lawan dan berkata Raiton Surakiri. Dia melepaskan kilatan petir yang menghancurkan makhluk itu. Ketika Boruto mengalahkan makhluk itu, dia menonaktifkan karma dan kembali ke tempat dia meninggalkan Saburo, tanpa mengetahui bahwa seorang anak laki-laki mengawasinya dari atas bukit dan berkata, jadi, masih ada orang yang memiliki karma selain diriku. Setelah Boruto melawan makhluk tak dikenal dan menonaktifkan segel karmanya, ternyata ada sosok yang melihatnya bahkan membuat pernyataan bahwa ada yang mempunyai karma selain dirinya. Berarti sosok tersebut sudah dipastikan mempunyai karma. Orang tersebut pun membuka portal dan pergi begitu saja.
di tempat ruangan yang tidak diketahui. Di atas singgasana duduk sosok yang menyerupai Otsutsuki. Dua Otsutsuki lainnya datang ke ruangan itu, dan hal yang tidak kita duga, ternyata sosok itu adalah Kashin Koji dan Kaguya, di mana tubuh Kashin Koji dimasuki toge dama milik ayah Kaguya, Otsutsuki. Kashin Koji pun berkata, "Ada apa tuan?" Tuan mereka pun berkata, "Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Sudah lama sekali sejak aku menggantikan Shiba menjadi dewa. Aku rasa aku ingin keluar dari tempat ini. Dan bagaimana kabar Momoshiki yang kutugaskan untuk ke sana?" Dan itu membuatku khawatir, karena dia belum melapor padaku sejak saat itu. Aku baru saja pergi ke tempat di mana pohon dewa akan tumbuh dan mustahil. Seseorang berhasil menghancurkan pohon itu sebelum mekar sempurna. Jadi apa yang harus kalian lakukan sekarang? Kashin Koji pun berkata, "Kita harus melawan Otsutsuki Boruto. Lebih tepatnya Uzumaki Boruto yang mendapatkan kekuatan Otsutsuki. Karena Momoshiki sudah meletakkan karmanya pada anak itu. Dan sekarang dia tidak bisa bangkit kembali. Dan dia sangat dekat dengan Uchiha Sarada." Mendengar perkataan Kashin Koji, tuan itu berkata, "Wah, tak kusangka. Di zaman ini aku menemukan nama Uchiha sepertiku. Kalau begitu aku harus memperkenalkan diriku kepadanya, bahwa namaku juga Uchiha." Kemudian kita kembali ke tempat Boruto. Setelah Boruto menebas pohon Shinju yang belum mekar di tempat tak terduga, dia pun terbang membawa Saburo. Tapi Boruto kaget tiba-tiba Saburo bisa berbicara kepadanya. "Di mana aku ini?" Boruto pun berkata, "Kau ada di bumi bersamaku." Dengan cepat Boruto terbang menemui Eida. Boruto berkata, "Katakan Saburo, apa kau ingat sesuatu?" Saburo hanya mengangguk berkata, "Aku masih tidak ingat apa-apa, tapi tetap saja, kau bilang kau harus menghancurkan pohon besar tadi. Apa berarti kau tahu sesuatu tentangnya?" Mengenai hal itu Boruto menjawab, "Aku pernah melihat pohon seperti ini sebelumnya. Yang aku tahu itu berbahaya dan perlu disingkirkan. Katakan padaku, apakah kau pernah melihat hal lain selain pohon ini?" Saburo mengangguk lagi, "Ya, aku rasa telah melihat banyak makhluk putih seperti manusia." Boruto mulai serius, "Aku pikir juga begitu. Ada beberapa Otsutsuki di suatu tempat. Aku rasa kau adalah salah satunya." Saat Boruto berkata seperti itu, Saburo sang anak Otsutsuki itu merasa ketakutan, merasa diancam oleh Boruto. Dan secara tidak terduga Saburo berubah menjadi remaja. Boruto pun sangat kaget karena pertumbuhannya sangat singkat. Boruto pun menyadari bahwa dia adalah wanita. Sontak Boruto berkata sambil meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu, "Tidak, jangan khawatir, kau bukan musuhku." Melihat bahwa anak Otsutsuki itu berubah menjadi wanita, Boruto pun mencoba bertanya, "Jadi siapa namamu?" Anak Otsutsuki itu pun menjawab, "Aku hanya ingat bahwa namaku adalah Miyuki, Miyuki Otsutsuki." Setelah Boruto tahu namanya, mereka pun sampai ke tempat Eida. Tapi saat Boruto mendarat, Eida berkata, "Boruto, kita kedatangan tamu yang tidak dikenal." Ternyata mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki misterius. "Yo, pengguna karma Momoshiki." Boruto bertanya dengan terkejut, "Apa? Siapa kau? Sepertinya kau bukan dari masa kini. Dan bagaimana kau tahu tentang aku?" Pria itu menjawab, "Karena aku sudah mengawasimu. Sekarang serahkan gadis itu padaku." Boruto pun langsung memegang Miyuki dan berkata, "Apa yang kau inginkan dari Miyuki?" Pria misterius itu berkata, "Rupanya kau cukup cerdas mengetahuiku bukan dari masa ini, dan aku ingin menghabisi wanita itu." Miyuki segera bersembunyi di belakang Boruto, berpegangan pada kakinya. Boruto menatap Miyuki dan berkata, "Pergilah bersama Eida, aku akan segera kembali." "Kau janji?" kata Miyuki. "Yah, aku janji." Miyuki mengangguk dengan ragu dan mulai menjauh bersama Eida. Laki-laki misterius itu tidak berniat membiarkannya dan pergi untuk menyerang. Tapi sebelum dia mencapai Miyuki, Boruto berdiri di depannya dan berkata, "Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Miyuki. Siapa kau sebenarnya?" kata Boruto sambil mengambil posisi bertarung. Pria itu menjawab, "Namaku adalah Uchiha Kira. Aku tidak punya maksud apa-apa terhadapmu. Aku hanya ingin menghabisi gadis itu." Boruto menjawab dengan tegas, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak akan membiarkan kau menyakitinya." Uchiha Kira tiba-tiba menghilang dari pandangan Boruto. Kemana dia pergi? Boruto berpikir sambil melihat sekelilingnya.
Sedetik kemudian, Uchiha Kira muncul di belakang Boruto. Ketika Boruto berbalik, dia menerima pukulan kuat di wajahnya yang membuat Boruto terpental cukup jauh. Cepat sekali, kecepatannya tidak normal. Kage Bunshin no Jutsu. Boruto telah menciptakan beberapa bayangan dari dirinya sendiri. Semua Bunshin Boruto pergi untuk menyerang Uchiha Kira. Uchiha Kira dengan mudah menghancurkan Bunshin itu satu persatu. Boruto yang asli pada saat itu menciptakan Rasengan di tangannya dan melompat, dan berkata, "Tangkap Rasengan itu." Uchiha Kira tersenyum menghindari serangan itu, lalu menjulurkan lututnya menendang perut Boruto. Setelah beberapa saat, Uchiha Kira mencengkeram baju Boruto dan melemparnya beberapa meter ke samping. Boruto menabrak sebuah bangunan rumah warga, hingga merusak rumah tersebut. Kira berkata, "Menyerahlah, pertarungan ini tidak ada gunanya." Boruto pun bangkit dari tempat itu dan berkata, "Kalau begitu berhentilah mengincar Miyuki. Jika tidak, maka aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja." Boruto pun mengaktifkan karma. "Kau akhirnya menggunakan kekuatan itu," kata Kira. Momoshiki pun muncul dan mengatakan, "Dia musuhku di masa lalu Boruto. Dia paham akan karma dan sejarah kekuatan Otsutsuki. Bahkan dia adalah tuanku di masa lalu." Boruto pun terkejut mendengarnya. "Apa tuanmu? Jadi sekarang dia akan menghabisiku karena mencoba menolong Miyuki?" Momoshiki berkata, "Ada rencana di balik dia mengincar sosok Miyuki. Aku juga belum tahu pasti." Kemudian Boruto muncul di depan lawan dalam sepersekian detik. Uchiha Kira gagal bereaksi tepat waktu dan menerima pukulan kuat di wajah dari Boruto. Boruto mulai memukulinya semakin banyak, akhirnya mencengkeram leher Kira dan melemparkannya ke gedung terdekat. Kira berkata, "Cukup bagus, karena kau menggunakan karma. Aku juga akan menggunakannya." Uchiha Kira mengaktifkan karmanya, yang membuat Boruto terkejut. "Sudah kuduga. Dari mana kau mendapatkan karma itu?" Namun Kira tidak menjawabnya. Boruto dan Uchiha Kira bergegas menyerang satu sama lain. Beradu tangan, Boruto mencoba menyerang pria itu. Dia menangkis serangan Boruto dengan meraih tangannya lalu melempar Boruto ke belakang. Boruto memantulkan tangannya ke tanah sambil melakukan jungkir balik dan kembali menyerang. Uchiha Kira menghindari serangan Boruto kali ini dengan melompat, lalu membentuk bola energi di kedua tangannya dan melemparkannya seperti bola. Boruto berlari menghindari serangan tersebut. Sesaat kemudian dia memanjat sebuah bangunan. Dari situ dia terpental terbang ke arah lawan. Uchiha Kira kembali menghindari pukulan Boruto, lalu mencengkeram baju Boruto dan melakukan jungkir balik melemparkan Boruto ke tanah, bahkan menciptakan kawah di dalamnya. Kira merasa kecewa dengan perlawan Boruto. "Apakah hanya itu yang bisa kau lakukan? Aku berharap lebih." Boruto berdiri dan membersihkan baju yang terkena debu. "Bahkan dengan mengaktifkan karma, itu menyebabkan aku mengalami masalah. Sudah lama sekali aku tidak menggunakan mata ini secepat ini," pikir Boruto sambil mengaktifkan Jougan. Uchiha Kira sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Apa? Mata itu? Tidak mungkin. Fokuslah pada lawanmu," kata Boruto. Ketika Uchiha Kira melihat ke tempat di mana Boruto berdiri beberapa saat yang lalu, tiba-tiba Boruto tidak ada di sana sekarang. Kira mencari ke segala arah, dan Boruto muncul di belakang pria itu dan meninju lehernya. Sebelum Uchiha Kira mencapai tanah, Boruto berteleportasi ke sana dan menjulurkan lututnya, menendang perutnya. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.